Selamat pagi, siang, sore teman-teman, Bapak dosen sekalian. Hari ini kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan analisis perusahaan UMKM yang dilakukan oleh kelompok kami terhadap UMKM Snackamu. Anggota kami terdiri dari Fauzan Ahyar, Rafli Aditya, Bimo Hadi Saputro, Rehan Hilmi, dan Yudi Iskandar. Yang pertama saya akan menjelaskan profil UMKM yang kami pilih. Nama UMKM Snackamu yang berlokasi di Jalan Jagakarsa 1, nomor 48, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenis produk yang dijual dimsum, dimsum mentai, dimsum goreng, salmon kani mentai, beef kani mentai, crispy chicken mentai, dan shirataki kani mentai. Market pasar yang dipilih oleh UMKM ini melalui online marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Berikutnya melalui GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Pesaing dari UMKM ini yaitu pesaing penjual makanan sejenis secara online. Contohnya HK Dimsum, Winglok, Imperial Kitchen, dan Dimsum Inc. Metode pengiriman yang dipilih UMKM ini yaitu GoSend, Grab, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan Same Day. Jenis packaging yang dipilih yaitu paper cup, frozen food, dan dry ice. Informasi pemilik dari UMKM ini yaitu Hafiz Salam sebagai pemilik utama, Iza Nur Afifah sebagai keuangan, dan Rosalina Salsabila sebagai tim marketing. Nomor telepon UMKM ini 0881 1985 191. Akun Instagramnya adalah @snackamu. Profil singkat dari UMKM ini. Snackamu adalah UMKM yang lahir di Jakarta Selatan. Snackamu awalnya berfokus pada penjualan dimsum frozen. Seiring berjalannya waktu, Snackamu berkembang menjual produk lain. Snackamu terdiri dari 3 orang. Snackamu berkembang pesat dikarenakan masing-masing anggota UMKM memiliki kemampuan yang mumpuni, di mana Hafiz sendiri sudah merintis usaha makanan sejak tahun 2013. Sedangkan Iza adalah lulusan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Sedangkan Rosalina merupakan lulusan FSRD ITB. Jadi dengan menggunakan kemampuan SDM yang mumpuni, UMKM ini dapat berkembang pesat. Ditambah masing-masing anggota memiliki kemampuan melek teknologi yang sangat baik. Maka dari itu kegiatan marketing serta usaha mereka berjalan dengan maksimal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Key Success Factor. Key Success Factor atau yang biasa dikenal dengan KSF adalah pengetahuan penting atau informasi non-finansial yang terletak pada ekosistem sebuah perusahaan. Aspek-aspek KSF mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, dibutuhkan pemutusan sebuah keputusan yang cepat dan tepat dari seorang manajer ketika terjadi sebuah perubahan. Selain KSF menghasilkan sebuah keuntungan long term terhadap suatu badan, pada kondisi persaingan yang ketat. Tahap yang pertama dalam menyusun KSF adalah melakukan analisis SWOT dengan menjabarkan masing-masing aspeknya. Berikut ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu mengidentifikasi KSF, yaitu alasan pembeli memilih Snackamu. Berikutnya persaingan yang terjadi secara alamiah di pasaran. Berikutnya ada yang terakhir, apa kekurangan Snackamu yang terjadi secara signifikan sehingga merugikan Snackamu dalam persaingan. Dari pertanyaan tersebut, kita olah menjadi analisis SWOT yang akan dijabarkan pada gambar dan tabel di bawah. Nah, indikator gambar ini menggambarkan tabel bobot rating daripada aspek-aspek SWOT di atas. Dengan indikator bantuan yaitu 3 adalah sangat signifikan, 2 lumayan signifikan, dan 1 adalah signifikan saja. Selain itu, rating dapat digambarkan sebagai berikut. Strength. Faktor-faktor yang ditentukan untuk strength yaitu menu sangat variatif, tingkat signifikan 3, Instagram sangat menarik, tingkat signifikannya 2, kemudahan order, tingkat signifikannya 2, jam buka yang lebih panjang, tingkat signifikannya 1. Dari kekuatan ini dapat dilihat bobot serta rating dan skornya. Berikutnya ada weakness. Faktor-faktor terletak di pinggiran Jakarta. Tingkat signifikannya 2. Kesulitan mencakup engagement di Instagram, tingkat signifikannya 3. Belum adanya TikTok, tingkat signifikan 3.
mengharuskan ikut pre-order apabila jarak ditempuh oleh customer terlalu jauh, tingkat signifikannya 3. Totalnya 11, skornya 1,73. Berikutnya ada opportunity. Faktor-faktornya itu target pasar sangat luas, tingkat signifikan 3. Belum ada produsen dimsum sevariatif kami, tingkat signifikannya 1,5. Harga sangat bersaing di pasaran, tingkat signifikannya 3. Tren makanan dimsum sedang meningkat 2 tahun belakangan, tingkat signifikannya 1. Total tingkat signifikan 8,5 dan skor 3,93. Threat atau ancaman. Faktor-faktor pesaing dengan harga lebih murah, tingkat signifikan 1. Pesaing yang memiliki tempat dine-in di tengah kota, tingkat signifikannya 2. Terlambatnya pengiriman, tingkat signifikannya 1. Harga supplier berubah-ubah, tingkat signifikannya 2. Totalnya 6, skornya 1,83. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa strategi perusahaan harus diperkuat ke arah kekuatan atau strength dan melihat peluang atau opportunity ke depan. Dikarenakan dari data tersebut terlihat kedua aspek tersebut jauh lebih menonjol. Berikutnya terdapat 4 kuadran yang menjabarkan growth oriented strategy, diversification strategy, turnaround strategy, dan defensive strategy. Pada kuadran 1 itu growth oriented, memberikan promosi rutin serta membuka cabang untuk dine-in dan delivery. Berikutnya ciptakan marketing yang menarik. Kuadran 2 diversification strategy, di mana memberikan banyak pilihan menu serta layanan untuk pemesanan, seperti menambah tempat untuk dine-in atau cabang di kota madya. Kuadran 3 atau turnaround strategy, melakukan pengendalian terhadap internal agar kinerja stabil serta tidak semakin memburuk. Penerapan ini diiringi dan perbaikan yang dilakukan. Kuadran 4 atau defensive strategy, memiliki kelemahan pada supplier yang harganya berubah-ubah, maka dari itu harus mencegah dengan membuat kontrak pada salah satu supplier. Berikutnya ada analisis Prestel. Yang pertama, politik. Snackamu memiliki permasalahan pada aspek politik di mana belum memiliki legalitas resmi dan terdaftar pada badan paten, sehingga resep dan ide rawan untuk dicuri. Berikutnya ada ekonomi. Kurangnya kestabilan harga bahan baku mengakibatkan biaya variabel cost sering meningkat atau tidak stabil. Berikutnya ada sosial. Lingkungan sosial tempat UMKM ini berada sudah sangat mendukung, dikarenakan cita rasa lidah yang ada di Jakarta sudah terpengaruhi oleh makanan-makanan khas seperti dimsum, somai, dan lain-lain. Pada aspek teknologi, Snackamu sudah sangat baik, di mana pemanfaatan marketing melalui teknologi yang canggih sudah sangat maksimal. Berikutnya ada environmental atau lingkungan. Lingkungan sudah sangat mendukung keadaan bisnis UMKM ini, di mana lingkungannya jauh dari banjir, gunung berapi, dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan aman dari force majeure bencana alam. Berikutnya ada legal. Snackamu kesulitan dalam pengurusan perizinan, di mana pengurusan perizinan sangatlah susah, belum ada kemudahan dalam proses pembuatan legalitas dan hak paten. Selanjutnya ada analisis 5 kekuatan Porter atau analisis 5 force Porter. Yang pertama itu adanya hambatan bagi pendatang baru. Pada industri food and beverage sendiri, khususnya dimsum, kesulitan untuk masuk ke dalam industri tergolong rendah. Tapi untuk menghasilkan dimsum yang memiliki daya saing tinggi dibutuhkan resep beserta bahan yang khusus, di mana tidak setiap orang memiliki keilmuan koki. Hasil daripada pembuatan dimsum banyak beredar di pasaran. Yang selanjutnya itu ada daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok dapat dikatakan rendah dikarenakan bahan yang dijual sangat amat berlimpah di pasaran. Tetapi untuk mendapatkan supplier yang konsisten dapat menyediakan seperti bahan ikan, ayam, dan udang yang berkualitas tinggi, dibutuhkan komitmen dari supplier itu sendiri. Selanjutnya, daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli tergolong sangatlah rendah dikarenakan pembeli tidak dapat melakukan tawar-menawar. Harga di marketplace online sudah fix, tetapi akan ada penyesuaian apabila kamu menyediakan promosi kepada marketplace tersebut. Selanjutnya ada hambatan bagi produk pengganti.
snack kamu memiliki pesaing utama yang harganya mirip dengan snack kamu, yaitu Dim Sum Yang ID, tetapi hanya dari harga, sedangkan dari varian berbeda, serta kualitas produk juga berbeda. Ada harga, ada kualitas, di mana bahan baku yang digunakan sangat amat fresh. Yang terakhir itu ada tingkat persaingan dengan kompetitor. Snack kamu dapat dikatakan bersaing agresif dengan kompetitor yang notabene grup besar seperti AK Dimsum yang memiliki 3 restoran cabang di Jabodetabek merasa snack kamu adalah kompetitor yang patut diawasi. Dikarenakan di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, snack kamu memiliki rating 4,8 serta ulasan yang sangat banyak. Lalu selanjutnya ada analisis EFE dan SGM. Jadi analisis EFE atau External Factor Evaluation, pada analisis ini terdapat 2 faktor eksternal yang mempengaruhi suatu usaha, yakni peluang dan ancaman pada lingkungan di sekitar UMKM. Nah, ini pada tabel ini, pada peluangnya, pertama ada pasar yang luas dengan weight-nya 0,2 dan rating 4. Jadi weight ratingnya itu 0,8. Lalu yang kedua, semakin meningkat tren makanan cepat saji dengan weight 0,15 dengan rating 3, sehingga weight ratingnya 0,45. Lalu yang ketiga itu belum ada pesaing yang menggunakan cita rasa yang sama dengan weight-nya 0,1, ratingnya 2, maka weight ratingnya 0,2. Lalu ada ancaman. Yang pertama itu produk mudah ditiru dengan weight-nya itu 0,2, ratingnya 4, maka weight ratingnya 0,8. Lalu yang kedua itu tidak sesuai pesanan dengan weight 0,1, maka ratingnya 3, sehingga weight ratingnya itu 0,3. Lalu yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku dengan weight 0,15, ratingnya 4, sehingga weight ratingnya 0,6. Lalu yang terakhir itu terlambatnya pengiriman dengan weight-nya 0,1, ratingnya 3, sehingga weight ratingnya 0,3. Maka total semuanya ini 3,45. Untuk keterangan rating ini, 1 itu respon perusahaan kurang baik, 2 respon perusahaan rata-rata, 3 respon perusahaan di atas rata-rata, dan 4 itu respon perusahaan yang superior. Selanjutnya sebenarnya ada SGM atau Strategic Group Mapping. Namun untuk mengetahui SGM, kita perlu mencari terlebih dahulu Competitive Profile Matrix atau disingkat CPM, yang merupakan sebuah alat yang biasa dipakai oleh suatu usaha guna membuat perbandingan antara usaha tersebut dengan usaha pesaingnya yang berada pada sektor yang sama. CPM dilakukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari para pesaing utamanya. Nah, di bawah ini ada tabelnya. Faktornya itu ada media promosi dengan weight 0,15, ratingnya 4, dan weight rating 0,6 untuk snack kamu. Untuk dimsuming itu ratingnya 3, maka weight ratingnya 0,45. Dan untuk dimsum yang ratingnya 3, weight ratingnya jadi 0,45. Lalu faktor kedua itu ada ekspansi usaha dengan weight rating 0,15. Untuk snack kamu ratingnya itu 3, sehingga weight ratingnya 0,45. Untuk dimsuming 3, sehingga weight ratingnya sama 0,45, dan dimsum yang juga sama. Untuk kekuatan finansial, weight-nya itu 0,15, sehingga untuk snack kamu ratingnya itu 3 dengan hasil 0,45. Dan untuk dimsuming dan dimsum yang juga sama. Lalu ada poin keempat, loyalitas pelanggan dengan weight-nya itu 0,15. Rating untuk snack kamu itu 3, sehingga weight ratingnya 0,45. Dan dimsuming dan dimsum yang poinnya sama juga. Lalu untuk kualitas produk itu weight-nya 0,15. Dengan snack kamu ratingnya 4, sehingga weight ratingnya 0,6. Dan dimsuming dan dimsum yang juga sama poinnya.
Lalu poin ke-6 itu ada manajemen UMKM dengan weight 0,1. Untuk snack kamu ratingnya itu 3, sehingga weight ratingnya 0,3. Dan untuk para pesaingnya juga sama. Lalu yang terakhir ada persaingan harga. Untuk snack kamu itu ratingnya 3, sehingga weight ratingnya 0,45. Untuk dimsuming itu sama, 3, jadi 0,45. Dan untuk dimsum yang ini beda, jadi dia ratingnya 2, jadi weight ratingnya 0,3. Sehingga totalnya itu untuk snack kamu weight ratingnya 3,3, dimsuming 3,15, dan dimsum yang weight ratingnya 3. Jadi dapat dilihat pada tabel CPM sebelumnya menunjukkan bahwa snack kamu berada pada peringkat pertama dengan nilai sebesar 3,3. Pada posisi kedua terdapat dimsuming dengan nilai sebesar 3,15, sedangkan posisi terakhir ditempati oleh dimsum yang dengan skor 3. Dilihat dari kompetitif profil matrix sebelumnya, UMKM snack kamu itu posisi teratas tadi kan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM snack kamu memiliki keunggulan yang dapat memimpin pasar di sektor kuliner, yang mana dapat dilihat dari konsumen yang mempercayai bahwa UMKM snack kamu memiliki produk yang bervariasi, kemudahan untuk dibeli, harga yang terjangkau, serta promosi yang dilakukan juga cukup efektif untuk menarik konsumen baru hingga mempertahankan konsumen yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada analisis FRIN atau FRIN, yaitu analisis mirip dengan VIO, hanya FRIN terdiri dari valuable, rare, immutable, dan juga non-substitute atau tidak bisa terganti. Nah, di dalam snack kamu ini dapat dilihat analisis dari FRIN itu sendiri. Next. Nah, di FRIN ini terdapat di snack kamu ini terdapat resource-nya itu dari sumber daya manusia. Yang pertama adalah hubungan dengan konsumen, dia valuable dan juga immutable, yang membuat competitive implication-nya menjadi sustained competitive advantage. Nah, selanjutnya ada karyawan yang unggul, dia termasuk valuable dan juga rare, competitive implication-nya menjadi temporary competitive parity. Terus kemampuan komunikasi antar karyawan masuk ke dalam valuable dan juga rare, termasuk juga temporary competitive parity. Sedangkan di dalam marketing, pemahaman teknologi termasuk yang valuable, yang membuat temporary competitive disadvantage. Terus advertising termasuk valuable dan juga rare, yaitu temporary competitive advantage. Sedangkan keberadaan brand ada valuable dan juga immutable, yang membuat sustained competitive advantage. Selanjutnya ada inovasi, yaitu diversifikasi produk, meliputi ada valuable, rare, dan juga immutable, yang membuat dia implication-nya jadi sustained competitive advantage. Selanjutnya ada rantai pasok, itu hubungan antara konsumen dan juga supplier, termasuk valuable dan juga immutable, yang membuat sustained competitive advantage. Next. Selanjutnya ada analisis value chain dari Porter. Next. Nah, di dalam analisis value chain terdapat dua aktivitas. Yang pertama aktivitas utama dan juga pendukung. Di dalam aktivitas utama terdapat pertama dari logistik, yaitu dalam proses pengadaan raw material, UMKM snack kamu ini mendapatkan bahan-bahan dari membelinya awalnya ke pasar dengan sendirinya, tetapi seiring berjalannya waktu, snack kamu mulai mendapatkan supplier secara tepat dan berkesinambungan, di mana supplier tersebut mengantarkan bahan-bahan itu kepada mereka setiap saat ketika membutuhkan bahan-bahan yang diperlukan. Tidak hanya membeli bahan-bahan untuk dimsum, snack kamu juga membeli bahan-bahan yang lain yang mereka jual seperti untuk salmon, mentainya. Terus penyimpanan bahan baku dilakukan di tempat pembuatan dimsum, yaitu warehouse sebagai tempat penyimpanan bahan baku yang didapat dari supplier. Selanjutnya dari operation, UMKM snack kamu ini memproduksi hampir setiap hari produknya snack kamu yang dengan minim 100 porsi per hari dimsum, di mana per porsi isinya 5 pieces dimsum per hari. Di luar dari PO yang ada,
serta pembuatan frozen dimsum yang biasanya mereka buat. Di mana proses pembuatan produk ini melibatkan 2 karyawan serta sang owner dengan menggunakan mesin semi modern dan masih adanya campur tangan manusia. Selanjutnya ada dari outbound logistik. Dalam proses outbound logistik, UMKM Snack Kamu ini melakukan berbagai cara di mana penjualan masih online, pengiriman dan warehouse atau tempat pembuatan ke konsumen dilakukan dengan jasa pengiriman GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta penggunaan same day. Juga bisa dilakukan dengan pengemasan paper cup, tapi tidak menerima pembelian secara offline. Untuk pengiriman ke luar kota dapat dilakukan dengan cara penggunaan jasa kirim makanan dengan packaging dry ice dengan frozen dimsum yang sudah dikemas sedemikian rupa. Selanjutnya ada sales dan marketing. Dalam pelaksanaan sales marketing, UMKM Snack Kamu ini sangat mengandalkan teknologi, baik itu dalam penjualan dan juga pengiklanan. Salah satunya adalah melakukan pendaftaran sebagai merchant GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta membuat toko online di Shopee dan juga Tokopedia agar bertujuan mendapatkan konsumen dari luar kota yang ingin membeli produknya serta menggunakan fitur iklan yang berbayar yang tersedia di YouTube, Twitter, Instagram, dan juga TikTok guna menyebarkan brand awareness serta meningkatkan traffic dari online shop Snack Kamu. Tidak lupa juga melakukan seperti ada diskon, promo, dan hadiah menarik lainnya. Selanjutnya ada service. Pelayanan yang dilakukan oleh Snack Kamu sejauh ini hanya menyediakan jasa online bagi konsumennya, belum ada secara offline, tetapi Snack Kamu selalu menyediakan saran dan juga kritik mengenai produk yang mereka jual dengan berinteraksi dengan konsumennya di media sosial, serta melakukan diskon kilat bagi pengikut setianya di Instagram, serta menerima pesanan melalui WA untuk fast respon apabila tidak ditanggapi di media sosial. Next. Selanjutnya ada support aktivitas atau aktivitas pendukung. Yang pertama ada infrastruktur. Pada UMKM Snack Kamu, infrastruktur yang telah tersedia adalah sarana transportasi dan komunikasi, bangunan gedung untuk produksi maupun toko serta fasilitas listrik, air bersih, drainase, serta internet guna menunjang kegiatan operasional Snack Kamu. Selanjutnya ada Human Resource Management. Di dalam UMKM Snack Kamu, tenaga kerja yang digunakan untuk membuat produk yang ada sebanyak 2 orang. Tidak ada rekrutmen karyawan, tidak ada batasan mutu pendidikan. Adanya kompensasi jika penjual meningkat atau adanya pemesanan besar-besar seperti hari raya keagamaan, dan juga owner sama-sama memiliki tanggung jawab, di mana owner sebagai pemegang usaha dan 2 karyawan lainnya sebagai pengurus keuangan serta marketing. Ketiga ada produk teknologi dan development. Di era modern ini teknologi sangat dibutuhkan. Snack Kamu ini menggunakan teknologi di mana penggunaannya masih sederhana seperti kulkas, freezer, serta alat masak yang berbasis teknologi, serta pengemasan menggunakan teknologi vakum dan juga dry ice. Sementara itu, penggunaan teknologi sangat dipakai Snack Kamu dalam hal marketing seperti penggunaan aplikasi online serta merchant online shop, dan tidak lupa juga penggunaan laptop dan aplikasi editing guna membuat konten-konten yang menarik dalam sosial media. Yang terakhir ada procurement, yaitu pengadaan dalam rantai nilai, bahan baku yang biasa digunakan dalam pembuatan dimsum, juga salmon mentai, serta pembelian packaging dari juga alat-alat masak digunakan dalam pembuatan dimsum ini, serta pengadaan 2 karyawan membantu proses pembuatan produk Snack Kamu. Next. Selanjutnya ada analisis giveaway. Itu terdiri dari 2 faktor internal. Yang pertama ada strength atau kekuatan, serta weakness atau kelemahan. Di dalam strength terdapat beberapa variabel. Yang pertama bermacam-macam varian rasa dengan bobot 0,1 serta ratingnya 4 sehingga weight rating 0,4. Terdapat beberapa varian bentuk, weightnya tetap 0,1, ratingnya 3, jadi weight rating 0,3. Terus mudah dipesan melalui seluruh jejaring sosial media dengan weight rating 0,6. Harga yang relatif lebih murah dibanding pesaing dengan weight rating 0,3. Cita rasa yang unik jarang ditemukan pada dimsum lainnya, weight ratingnya 0,3. Sedangkan kelemahannya itu banyaknya pesaing yang sudah memiliki nama, weight rating 0,2, hanya bisa didapatkan melalui online market, yaitu 0,1, memerlukan pendingin untuk tempat penyimpanannya, weight ratingnya 0,1. Jika jarak yang lumayan jauh, tidak dapat disajikan dalam keadaan panas, weight ratingnya 0,3. Yang kelima, harus melakukan pre-order dahulu untuk pengiriman ke daerah.
itu weight rating 5,2 dengan total weight rating 2,8. Dari tabel yang diketahui bahwa total bobot yang didapatkan UMKM snack kamu dalam analisis IP adalah 2,8, yang menandakan posisi perusahaan dalam responnya adalah rata-rata atau sama seperti pesaing, di mana perusahaan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi kelemahan di dalam internal perusahaan. Dilihat dari kekuatan utama UMKM snack kamu adalah mengenai mudahnya produk-produk snack kamu dipesan di berbagai aplikasi dan tersedia di segala merchant online. Sedangkan kelemahan utamanya adalah ketika pengiriman jauh, produk sudah tidak hangat lagi, di mana produk dimsum dan mentai enak disantap ketika panas dan hangat. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Dari analisis SWOT sendiri, snack kamu memiliki kekuatan itu bermacam-macam varian rasa, terdapat beberapa varian bentuk juga, lalu mudah dipesan melalui seluruh jejaring sosial media, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibanding para pesaing. Selanjutnya itu ada cita rasa yang unik yang jarang ditemukan pada dimsum lainnya. Dan untuk kelemahan dari snack kamu sendiri ini, banyakkah pesaing yang sudah memiliki nama yang lebih besar dibanding snack kamu, lalu hanya bisa didapatkan melalui online market. Selanjutnya memerlukan pendingin untuk tempat penyimpanannya. Selanjutnya, jika jarak yang lumayan jauh tidak dapat disajikan dalam keadaan panas. Jadi jika ingin menyajikannya, kita harus memanaskannya terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada harus melakukan pre-order dahulu untuk pengiriman ke luar daerah dari Jakarta. Dan untuk kesempatan yang snack kamu miliki ini, pasarnya yang sangat luas, dan itu memiliki semakin meningkat tren makanan cepat saji. Yang terakhir itu belum ada pesaing yang menggunakan cita rasa yang sama seperti snack kamu. Dan untuk ancaman yang didapat itu produknya mudah ditiru, tidak sesuai pesanan, kenaikan harga bahan baku, dan terlambatnya pengiriman. Selanjutnya, strategi generik. Sebelumnya, strategi generik ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada low cost leadership, di mana pendekatan strategi ini adalah dengan pengurangan biaya dibandingkan pesaing. Nah, teknik ini digunakan karena suatu usaha itu memiliki pangsa pasar yang besar, sehingga mampu memproduksi lebih banyak. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah biaya produksi. Yang kedua itu diferensiasi. Pendekatan strategi ini adalah menjadikan produk yang kita miliki berbeda dari produk pesaing. Tidak hanya produk, tapi dari segi pelayanan juga termasuk dalam strategi diferensiasi. Pada intinya, strategi ini membuat usaha kita itu terlihat berbeda dibanding pesaing oleh para konsumen. Yang ketiga itu fokus. Pendekatan strategi ini adalah terkait dengan concern membangun keunggulan usaha kita untuk mampu bersaing. Strategi seperti ini ditujukan untuk kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif sedikit, dan pengambilan keputusan itu tidak dipengaruhi oleh harga. Selanjutnya ini strategi generik UMKM yang dipilih oleh snack kamu. Berdasarkan 3 strategi di atas, UMKM snack kamu merupakan usaha makan olahan seperti dimsum serta jenis makanan frozen lainnya. Maka dari itu, strategi yang cocok untuk UMKM snack kamu ialah strategi diferensiasi. Nah, implementasi dari strategi diferensiasi ialah yang pertama, menjadikan produk varian dimsum mentai pertama. Yang kedua itu memiliki cita rasa yang nikmat dan tidak amis. Lalu pelayanan 24 jam. Lalu juga pelayanan bisa melalui WA apabila konsumen ada yang kurang mengerti terkait penggunaan GoFood dan GrabFood. Dan yang terakhir adalah jenis produk frozen yang dapat didinginkan selama 1 minggu di lemari pendingin. Selanjutnya strategi peningkatan daya saing. Dalam mengambil langkah strategi harus sesuai dengan situasi internal maupun eksternal yang terjadi. Melihat hubungan antara stakeholder dan stockholder yang akan dijadikan dalam penentuan arah tujuan perusahaan, maka pemahaman tentang pelanggan, pesaing, dan lingkungan perusahaan itu menjadi wajib dalam upaya bersaing. Karena UMKM ini merupakan pendatang dan yang waktunya itu belum terlalu lama, maka dari itu kami terpaksa untuk melakukan
strategi menyerang, karena penguasa dan dominasi pasar adalah kunci kemenangan dari persaingan. Dari sisi market leader, kami selalu berpikir ulang agar bisa tetap bersifat agresif, dan di saat penguasa pasar terdapat titik lemah, nah kelincahan dari entrance kami itu masuk untuk menentukan momen dan pengambilan celah peluang tersebut. Jadi kesimpulan ialah di masa pandemi ini seperti ini, Snekamu sebaiknya menerapkan strategi bertahan dan menyerang, di mana memperhitungkan sangat matang ekspansi yang perlu dilakukan. Lalu juga Snekamu berencana akan membuat 3 cabang di 3 kota madya Jakarta, yaitu Jakarta Barat di Kemanggisan, Jakarta Timur di Rawamangun, dan Jakarta Utara di kawasan Pluit. Dengan menerapkan pembukaan cabang, diharapkan ke depannya Snekamu dapat berkembang menjadi perusahaan franchise yang sukses. Dengan memanfaatkan diferensiasi produk yang dimiliki Snekamu, yakin bahwa untuk masa depan pengembangan mereka ke arah ekspansi itu cukup besar. Saran dari tim penulis kepada Snekamu adalah tetap berhati-hati untuk mengambil keputusan dan strategi ekspansi ke depannya. Terutama di saat pandemi saat ini, risiko-risiko mungkin lebih banyak muncul, tetapi peluang juga muncul yang akan muncul dengan sangat banyak juga. Semoga dengan dibuatnya riset UMKM Snekamu ini dapat menjadikan UMKM Snekamu itu menjadi lebih maju dan berjaya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.